Ya, setiap datang sesuatu dari Nabi SAW, ada saja yang dikiyah. Kiyah, tahu kiyah? Ada saja yang dikiyah. Ada saja alasan, ada saja argumentasi yang intinya yang menolak hadis Nabi. Tetapi kalau kita mau kepada Pak Yai, mau mentahnik anak kita, kalau yang dimaukan adalah ngalap berkah dari Pak Yai, ini terjatuh dalam kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Sani Uye. Bagi kalian yang ingin mencari kebenaran dengan cara ngopi atau ngolah pikiran. Kali ini kami akan meluruskan ceramah yang telah disampaikan oleh Abdurrahman Dhani di depan jemaahnya. Abdurrahman Dhani itu berkata, kalau kita pergi kepada kiai untuk mentahnik anak kita dengan niatan mengambil barokah dari sang kiai, maka ini jatuh dalam kesyirikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sekarang ini banyak penceramah yang kerjanya hanya untuk memvonis saudaranya semuslim telah keluar dari Islam, memvonis saudaranya seiman telah murtad, telah kafir atau syirik, hanya gara-gara amaliyah mereka tidak seperti yang diyakini oleh sang penceramah tadi. Dulu para ulama kita sibuk mengislamkan orang-orang kafir, tapi kenapa sekarang kok malah banyak penceramah yang sibuk mengkafirkan orang Islam? Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang mari kita bongkar kecerobohan Abdurrahman Dhani ini yang telah berani memvonis orang Islam telah terjerumus dalam kesyirikan ketika mereka pergi ke kiai untuk mentahnik anaknya apabila berniat untuk mengambil barokah dari sang kiai atau orang-orang soleh. Imam Muslim, seorang pakar hadis, beliau meriwayatkan hadis sahih dalam kitab sahihnya. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Abdullah bin Numair, haddatsana Hisam yakni bin Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisyibiyani fayubariku alaihim wa yuhannikuhum. Artinya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan beberapa anak kecil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka dan mentahnik mereka. Mengomentari hadis tersebut, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatal abrar, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, tepat di juz ketiga halaman 194, terbitan Daru Ihya Turath Al-Arabi Beirut. Kata Imam An-Nawawi di sini, fa fihi istihbabu tahnikil mauludi wa fihi tabarruku bi ahli sholahi wal fadli wa fihi istihbabu hamlil atfali litabarruki bihim wa sawaun fi hadzal istihbabil mauludu fi hali wiladatihi wa ba'daha. Artinya, dalam hadis tersebut terdapat kesunahan mentahnik anak yang dilahirkan. Juga terdapat ajaran sunnahnya mengambil barokah dari orang-orang solih dan orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Sekaligus sunnahnya membawa anak kecil untuk mengambil barokah dari orang-orang soleh tersebut, baik pada saat bayi itu baru dilahirkan ataupun sesudahnya. Bahkan lebih detail lagi, Imam An-Nawawi berkata, wa yustahabbu ayyakunal muhanniku minas solihina wa mimman yutabarraku bihi rajulan kana awim ro'atan. Dan disunnahkan orang yang mentahnik anak kecil itu adalah orang-orang solih dan orang-orang yang bisa diambil barokahnya, baik orang tersebut pria maupun wanita. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin dalam kitabnya yang bernama
Bushrol Karim Bisyarhi Masail Ta'lim, tepat di juz kedua halaman 130, terbitan toko kitab Al-Hidayah, tepatnya di masalah akikoh. Beliau berkata, wayam bagi kaunul muhanniki min ahli sholahi lituh sholalil mauludi barakatu riqihi, dan hendaklah orang yang melakukan tahnik atau yang mentahnik si bayi itu adalah orang-orang soleh, supaya si bayi itu bisa mendapatkan keberkahan dari air ludah orang soleh tersebut. Jadi para ulama justru menganjurkan kita sebagai umat Islam untuk mencari barokah dari orang-orang soleh, atau seperti kiai kalau kita ya. Mencari barokah itu teman-teman bukan syirik. Dan kami pribadi sangat heran sekaligus bertanya-tanya, sebenarnya apa yang membuat mereka selalu berteriak ini syirik, itu syirik, semua syirik-syirik. Ya Allah, apa sih konsep syirik dalam benak mereka itu teman-teman? Apakah kita mencari barokah menyembah selain Allah? No. Tidak, kita nggak pernah mensekutukan Allah. Kita semua sudah tahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, tidak ada yang punya kekuatan selain Allah, tidak ada yang punya kebaikan selain Allah, tidak ada, semua kecuali dari Allah semua. Itu sudah tertanam di dalam hati seorang mukmin. Gini-gini syirik, gini-gini syirik, dalilnya nggak ada. Ulama sudah menjelaskan kepada kita. Ya kalau kalian tidak punya barokah, ya sudah. Ya Allah, repot. Masa mentahnik anak kepada kiai dengan niatan cari barokah, moro-moro langsung syirik. Siapa yang syirik? Orang tuanya atau bayinya? Ya Allah, ngeri. Paham seperti ini ngeri. Ngeri sekali teman-teman. Makanya belajar yang banyak, banyak referensi, biar kita ini mengenal perbedaan pendapat di antara para ulama, kemudian kita ini legowo, bisa menerima, bisa menghargai perbedaan pendapat yang ada. Jadi tidak berteriak-teriak bid'ah lah, dolalah lah, sesat lah, kafir lah, syirik apalah, kok semua serba haram. Repot-repot. Tuduhan musyrik atau tuduhan terjerumus terhadap kesyirikan terhadap orang-orang yang mencari barokah dari kiai itu tidak pernah dilontarkan oleh para ulama-ulama salaf kita. Gak pernah teman-teman. Kan baru kali ini kan mencari barokah syirik. Jangan suudzon kepada orang muslim. Jangan mengira hanya Anda yang bertauhid, hanya Anda yang meyakini bahwa tiada kekuatan selain Allah. Semua orang muslim juga seperti Anda keyakinannya. Mikir-mikir, ngolah pikiran. Kami begini ini karena sayang teman-teman, karena sayang. Sebab ketika seorang muslim menuduh saudaranya seiman, seislam, kok dituduh melakukan kesyirikan ataupun melakukan kekafiran, atau dituduh keluar dari Islam, maka ketahuilah sesungguhnya kekafiran itu, sesungguhnya kesyirikan itu akan kembali kepada salah satunya. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita tiru ulama-ulama terdahulu kita. Mereka sibuk mengislamkan orang-orang yang masih kafir. Maka tak layak kita mengkafir-kafirkan saudara kita yang sudah Islam. Sekian, terima kasih dari kami. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.